Shalom Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, berbahagialah kita yang boleh datang untuk beribadah dan firman Tuhan. Mari saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka Alkitab kita yang terdapat dalam kitab Maleakhi. Kitab Maleakhi pasal yang ketiga. Kita membaca ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12. Sekali lagi, kitab Maleakhi sebelum kitab Matius ya. Pasal yang ketiga, kita membaca ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12. Tema kita hari ini adalah persembahan hidup. Saya ayat yang ke-6, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang ke-7 saling berbalas-balasan sampai ayat yang ke-12. Beginilah firman Tuhan. Bahwasanya aku, Tuhan tidak berubah, dan kamu, Bani Yakub, tidak akan lenyap. Kamu telah menyimpan dari ketetapanku dan tidak akan meninggalkan. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan tak salah, tetapi kamu katakan jangan kami harus kembali. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau mengenai persembahan, persepuluhan, dan persembahan khusus? Kamu telah menakutku, tetapi kamu masih menipu aku. Ya kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menanti bagimu dalam kelahan, supaya jangan menjadi hasil dan supaya jangan berbohong aku kepada tidak berbuah. Firman Tuhan tak salah. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tema kita hari ini adalah persembahan hidup. Jadi yang saya tekankan di sini, persembahan hidup adalah secara totalitas dan juga kewajiban dalam hal persembahan dan perpuluhan. Di sini kita bisa melihat dalam kitab Maleakhi ini ya, secara garis besarnya. Yang pertama itu tentang Tuhan mempertanyakan kasih mereka, yaitu Israel waktu itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Tuhan menghukum dosa mereka. Kemudian di rincian bagian A dan B, mereka menghina namanya. Dan bagian B, mereka mencemarkan perjanjiannya. Dan yang ketiga, Tuhan menantikan pertobatan mereka. Ini secara garis besar bagaimana keadaan Israel waktu itu. Tuhan mempertanyakan kasih mereka. Tadi pujian kita ya, selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku mengasihi engkau Yesus. Nah waktu itu mereka dipertanyakan oleh Tuhan. Awal-awalnya mereka mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, tetapi entah kenapa semakin hari, makanya Tuhan bertanya, mereka semakin ragu dan meninggalkan Tuhan. Sehingga bagian yang kedua itu Tuhan menghukum mereka karena dosa mereka. Dosa mereka sangat banyak. Mereka menghina namanya dalam arti mereka tidak bisa menjaga moral mereka. Mereka menikah, mereka bercerai. Mereka juga menikah dengan orang asing yang Tuhan sudah larang. Orang asing itu ya, orang asing itu dalam arti mereka yang menyembah berhala atau ilah lain. Kemudian mencemarkan perjanjiannya. Kita yang sudah ada dalam Tuhan, sebenarnya kita sudah menikah dengan Tuhan. Dan dalam pernikahan itu kan biasanya ada perjanjian. Nah, ketika kita berpaling menyembah Allah lain, di situ kita sudah mencemarkan perjanjian. Nah, di bagian yang ketiga itu Tuhan menantikan pertobatan mereka. Nah, ini yang kita bahas di pasal yang ketiga. Nah, ayat yang kita bacakan tadi, mari kita melihat di ayat yang ke-6 dan ke-7. Beginilah firman Tuhan. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap.
Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Nah, di situ Bapak Ibu, bisa kita garis bawahi, kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Ini adalah suatu ajakan. Ya kan, suatu ajakan, kembalilah, bertobatlah. Suatu ajakan Tuhan. Ini saya pikir ajakan Tuhan ini masih lembut gitu kan, cukup lembut, cukup tegas dibandingkan kalau di perjanjian baru itu kan, hai kamu keturunan ular beludak, itu juga ada. Hai kamu orang-orang munafik, kadang seperti itu. Tetapi di sini Tuhan ungkapkan kembalilah, karena Israel itu adalah umat pilihan, Bapak Ibu, umat kesayangan. Aku mengasihi kamu, kata Tuhan. Tetapi Tuhan mempertanyakan kasih mereka, sehingga ayat ini adalah suatu ajakan untuk bertobat. Kembalilah, maka aku kembali kepadamu. Jadi mereka sudah lama sekali meninggalkan Tuhan. Makanya Tuhan mempertanyakan kasih mereka. Di manakah kasihmu itu dulu? Kenapa sekarang meninggalkan aku? Jadi di sini Tuhan kembali mengajak mereka untuk bertobat, mengasihi Tuhan secara totalitas. Kasihilah Tuhan dengan Allahmu, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, secara totalitas. Hati kita itu benar-benar bulat kepada Tuhan. Nah, itu yang menjadi pelajaran bagi kita melalui teks ini, bagaimana Tuhan mengajak orang Israel untuk bertobat kembali kepada Dia. Begitu juga Bapak Ibu dalam kehidupan kita. Apakah selama ini kasih kita sudah totalitas kepada Tuhan? Apakah pertobatan kita sudah benar-benar sejati kepada Tuhan, supaya Dia tidak bertanya lagi? Di perjanjian baru itu kan Petrus ditanya, apakah kamu mengasihi aku? Sampai 3 kali, Bapak Ibu. Sehingga pada akhirnya, iya Tuhan, Engkau mengasihi aku. Itu juga pertanyaan itu, kita juga bisa bertanya dalam hati kita, apakah aku benar-benar mengasihi Tuhan? Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya, hal yang kedua, mari kita memperhatikan ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Beginilah firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang-pelahap, supaya jangan dibisiknya hasil tanammu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Jadi di sini penekanannya adalah Tuhan ingin mereka juga bertobat dalam hal persembahan dan perpuluhan. Awalnya mereka memberikan yang terbaik. Ya, zaman itu persembahan, perpuluhan seperti domba yang terbaik, lembu yang terbaik. Dan pertanyaannya apa? Mengapa kita memberikan persembahan, perpuluhan? Itu adalah perintah Tuhan. Itu adalah ketetapan Tuhan. Ada 12 suku Israel. Ada 12 suku Israel. Mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Mereka memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Mereka juga punya harta, mereka juga persembahan, mereka juga memberikan persembahan. Tetapi suku Lewi tidak. Suku Lewi ini dia dikhususkan. Suku Lewi dikhususkan untuk apa? Untuk melayani. Jadi suku Lewi ini tidak bekerja waktu itu, tetapi dia dikhususkan untuk melayani. Nah, jadi hasil-hasil yang mereka hasilkan oleh suku Lewi ini, mereka juga mendapatkan bagian dari apa? Dari persembahan-persembahan dari suku-suku yang lain. Ada 12 suku. Kemudian supaya apa kita memberikan persembahan? Tadi kita melihat ya ayat yang ke-11 tadi. Kita bisa membaca ayat yang ke-11, kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Aku akan menghardik bagimu belalang-pelahap, supaya jangan dibisiknya hasil tanammu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Nah,
Kata aku akan menghardik bagimu. Artinya Bapak Ibu, dijauhkan Tuhan dari sakit penyakit, dijauhkan Tuhan dari bahaya malapetaka. Dari setiap lahan kita, mungkin kita, oh saya nggak punya pertanian, nggak punya lahan. Ya kan nggak mesti harus punya lahan. Dalam arti di sini kita punya pekerjaan lain, tentunya yang positif lah ya. Tuhan jauhkan dari hal-hal yang jahat. Tuhan jauhkan kita dari sakit penyakit. Tuhan jauhkan kita dari orang-orang yang menjatuhkan Bapak Ibu. Tuhan jauhkan dari orang-orang yang mengacaukan. Tuhan jauhkan itu. Ya bagi yang punya pertanian, punya lahan, dijauhkan dari sakit penyakit, dari hama-hama, supaya apa? Supaya tidak gagal panen. Ya. Tetapi prinsipnya persembahan perpuluhan ini adalah perintah Tuhan, ketetapan Tuhan, dilakukan dengan adil dan setia. Tadi kan ada kata persediaan, itu ada di ayat yang ke-10 itu. Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Kata persediaan itu artinya apa itu? Bagian kita itu Tuhan sudah tetapkan, Tuhan sudah atur bagian kita. Tuhan tidak akan pernah salah memberkati. Tuhan tidak akan pernah salah. Bagian A, bagian B, bagian C tidak akan pernah salah. Pertanyaannya adalah apakah kita sudah bertobat? Apakah kita sudah melaksanakan kewajiban kita, persembahan dan perpuluhan? Perpuluhan itu kan tidak mesti harus banyak ya, sesuai dengan kemampuan kita. Punya gaji 1 bulan misalnya aja loh ya, 200.000, berarti kita kasih 20. Punya gaji 2 juta, berarti kita kasih berapa? 200.000. Misalnya sedikit ya nggak apa-apa. Yang penting hatinya dengan tulus hati. Yang penting hatinya ikhlas. Tidak hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan ini loh sudah sedikit. Apa yang saya kasih? Ya nggak ada punya aku, gimana jajannya, gimana kebutuhan saya, gimana? Bapak Ibu, Tuhan tahu kebutuhan kita. Pasti Tuhan cukupkan. Yang paling penting tadi bertobat, kemudian laksanakan kewajiban. Karena itu adalah perintah Tuhan. Ingat, Tuhan tidak pernah salah. Tuhan akan menyediakan. Apa yang kamu tabur, itulah yang akan kamu tuai. Jumlah-jumlah yang kita tabur, itulah bagian kita yang Tuhan akan kasih nanti. Tuhan akan kasih. Hasil tanah, ciptaan alam, pekerja itu semuanya bersumber daripada Tuhan. Tuhan adalah sumber. Kita ini sebenarnya mengembalikan. Kita ini sebenarnya mengembalikan apa yang menjadi bagian Tuhan. Tuhan adalah kaya, sangat kaya. Dia memiliki semuanya, dia memiliki segala sesuatu, memiliki hidup kita. Ini adalah konsep, ini adalah pemahaman yang perlu kita ketahui. Kadang kalau tidak dikasih pemahaman, berpikirnya salah. Berpikirnya salah. Tuhan, aku sudah kasih ini Tuhan, tapi kok berkat saya kok sedikit sekali. Kok gini-gini terus, bertahun-tahun kok gini-gini terus. Nah ini perlu koreksi diri. Pertanyaan adalah sudah bertobat apa belum? Kasihnya sudah totalitas apa belum? Persembahan hidupnya sudah totalitas apa belum? Iman dan pertobatan tidak akan pernah berpisah. Ibadah di dalam gereja jadi bukan hanya sebuah topeng saja. Di luar gereja itu seperti apa? Ini pemahaman, ini prinsip Alkitab. Jadi Tuhan mau secara totalitas. Berkat-berkat yang kita harapkan Tuhan sudah atur. Berkat-berkat yang kita inginkan Tuhan sudah atur. Tapi kita sudah melaksanakan kewajiban apa boleh? Memberikan persembahan perpuluhan ini setia, harus setia dan adil. Jadi rutin maksudnya Bapak Ibu. Punya gaji tiap bulan walaupun sedikit, tapi rutin. Itu setia, memberikan persembahan perpuluhan dengan setia. Mengasihi Tuhan juga dengan setia. Mempersembahkan seluruh hidup juga dengan setia. Itu yang Tuhan mau.
Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesuai dengan judul kita tadi, persembahan hidup dalam arti di sini ada keseimbangan. Ada keseimbangan. Kita mengasihi Tuhan secara totalitas. Secara totalitas. Pertobatan kita totalitas, tidak setengah-setengah, dan juga melaksanakan kewajiban persembahan dan perpuluhan. Tentunya dengan adil dan dengan setia. Adil dan setia. Di dalam kitab Perjanjian Baru pun Tuhan tidak melihat banyaknya itu loh. Tapi justru di dalam Alkitab di Perjanjian Baru itu seorang janda miskin memberikan persembahan itu sedikit. Dia tidak mampu, dia kan miskin. Tetapi Tuhan puji karena dia memberikan dengan tulus hati, memberikan dengan ikhlas. Tuhan puji. Kalau yang lain itu karena kaya-kaya semua kan, memberikan dengan kemampuannya, memberikan dengan kesombongannya. Aku layak memberi. Tuhan pasti membalas. Tapi Tuhan menguji seorang janda yang miskin karena dia memberi dengan sukacita, dia memberi dengan tulus hati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesimpulannya adalah marilah kita mempersembahkan seluruh hidup kita secara totalitas. Pertobatan kita, kasih kita secara totalitas, dan kewajiban kita memberikan persembahan perpuluhan. Sehingga hidup kita istilahnya tidak pincang seperti itu. Jadi bukan hanya melaksanakan kewajiban kewajiban saja, tetapi pertobatan kita juga, persembahan seluruh hidup kita juga. Dan jangan juga membatasi pekerjaan Tuhan, jangan membatasi kuasa Tuhan dengan pikiran kita yang terbatas. Karena Tuhan memiliki banyak cara untuk memberkati kita. Tuhan banyak cara untuk mendatangkan berkat. Peristiwa di Alkitab itu banyak Bapak Ibu. Bangsa Israel melewati padang gurun. Tuhan tahu mereka lapar, beberapa hari nggak makan, mereka dikasih roti dari surga yang disebut dengan mana. Tuhan juga tahu mereka ingin makan daging, Tuhan kasih daging melalui burung puyuh. Kemudian Elia juga habis dia berperang dengan Nabi Baal. Beberapa hari juga nggak makan, dia pergi ke padang gurun karena diancam mau dibunuh. Dia lapar Bapak Ibu, dikasih juga roti yang hangat, bahkan roti panggang sama air minum, Tuhan kasih. Kemudian peristiwa tentang janda Sarfat, dia bilang hanya ini, satu kali lagi kami makan, habis itu kami mati, sudah habis gandum, sudah habis beras. Sekali saja kami makan, habis itu kami mati. Karena memaksa kelaparan Bapak Ibu. Tapi setelah itu dengan iman, dengan percaya melalui seorang Nabi Elia, karena dia menyediakan kebutuhan Elia waktu itu, akhirnya kebutuhan dia juga dicukupi, belanganya juga dipenuhi oleh Tuhan. Akhirnya pemeliharaan Tuhan luar biasa. Jangan pernah kita membatasi pekerjaan, membatasi kuasa Tuhan. Tuhan memiliki berbagai cara untuk memberkati kita. Tuhan memiliki berbagai cara untuk mendatangkan berkat. Tetapi ingat, sudahkah kita bertobat? Kasih kita, pertobatan kita, dan kewajiban kita. Berbahagialah kita yang takut akan Tuhan. Berbahagialah kita yang mempersembahkan seluruh hidup kita secara totalitas kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya hidup kita benar-benar menjadi berkat untuk kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu kembali menyatakan kami